akibat berbuat zalim kepada sesama manusia, seperti mencaci maki, menuduh, menfitnah, memakan harta orang lain, seperti mencuri atau korupsi, membunuh secara tidak sah, melukai atau menyakiti orang lain, baik secara fisik maupun non-fisik. Apabila besarnya dosa-dosa sosial akibat kezaliman tidak sebanding dengan kesolehan-kesolehan yang dilakukannya karena banyaknya orang yang dizalimi atau tingginya tingkat kezaliman kepada orang tertentu, maka dosa-dosa orang yang dizalimi akan diberikan kepada orang yang menzalimi hingga mencapai titik impas. Apabila titik impas tidak tercapai, maka Allah Subhanahu wa taala akan melemparkan orang yang menzalimi itu ke neraka. Sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku ialah mereka yang datang pada hari kiamat dengan membawa amal kebaikan dari sholat, dari puasa, dari zakat, tetapi mereka dahulu pernah mencaci maki orang lain, menuduh orang lain, memakan harta orang lain, menumpah darahkan orang lain, memukul orang lain. Maka kepada orang yang mereka saleh itu diberikan pahala amal baik mereka, dan kepada orang lain diberikan pula amal baik mereka. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul jalali wal ikram, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ayyuhal ikhwan, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'ati la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul 'azim. Jamaah Jumat rahimakumullah. Pada suatu kesempatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, apakah mereka tahu yang disebut orang bangkrut? Hal ini sebagaimana dikisahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an sebagai berikut. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna mal muflis, yang artinya sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, tahukah kalian siapa yang dinamakan orang yang bangkrut? Qalu al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'a, yang artinya mereka para sahabat tersebut menjawab, orang bangkrut menurut pendapat kami ialah mereka yang tidak mempunyai uang dan tidak pula mempunyai harta benda. Jawaban seperti ini itu ternyata bukan sebagaimana yang dimaksudkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak bertanya tentang ekonomi. Beliau ingin mengajak para sahabat untuk mengetahui bahwa kebangkrutan bisa terjadi tidak hanya dalam bidang ekonomi, tetapi juga dalam bidang agama. Jadi di dalam agama juga ada perhitungan matematis terkait pahala dan dosa, seperti ada penambahan dan ada pula pengurangan di antara semua umat manusia. Hal ini terjadi pada saat semua manusia dikumpulkan di padang mahsyar untuk menjalani hisab yang akan menentukan apakah seorang tersebut masuk neraka atau masuk surga. Jamaah Jumat rahimakumullah, dalam perhitungan seperti itu dapat diketahui apakah seseorang akan termasuk beruntung atau justru merugi. Adapun yang dimaksud bangkrut dalam agama adalah sebagaimana penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam lanjutan hadis tersebut. Faqala innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bisolatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad satama hada wa qadafa hada wa akala mala hada wa safaka dama hada wa daraba hada fayu'ti hada min hasanati wa hada min hasanati fa in
faniyat hasanatuhu qabla ayyuqdha ma alaihi akhidha min khotoyahum faturihat alaihi summa toroha finnar. Yang artinya Nabi SAW menjelaskan, sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku ialah mereka yang datang pada hari kiamat dengan membawa amal kebaikan dari sholat, dari puasa, dari zakat, tetapi mereka dahulu pernah mencaci maki orang lain, menuduh orang lain, memakan harta orang lain, menumpah darahkan orang lain, memukul orang lain. Maka kepada orang yang mereka saleh itu diberikan pahala amal baik mereka, dan kepada orang lain diberikan pula amal baik mereka. Jadi apabila amal baik mereka telah habis sebelum hutangnya lunas, maka diambillah kesalahan orang yang disalahi itu dan diberikan kepada mereka. Sesudah itu mereka akan dilemparkan ke dalam neraka. Jadi setiap orang dari umat Rasulullah SAW mendapatkan pahala dari ibadah-ibadah yang mereka lakukan semasa hidupnya, seperti sholat, puasa, dan zakat. Namun pahala-pahala yang didapat dari ibadah-ibadah wajib itu akan dikonfrontir dengan dosa-dosa sosialnya akibat berbuat zalim kepada sesama manusia, seperti mencaci maki, menuduh, menfitnah, memakan harta orang lain seperti mencuri atau korupsi, membunuh secara tidak sah, melukai atau menyakiti orang lain baik secara fisik maupun non-fisik. Apabila besarnya dosa-dosa sosial akibat kezaliman tidak sebanding dengan kesolehan-kesolehan yang dilakukannya karena banyaknya orang yang dizalimi atau tingginya tingkat kezaliman kepada orang tertentu, maka dosa-dosa orang yang dizalimi akan diberikan kepada orang yang menzalimi hingga mencapai titik impas. Apabila titik impas tidak tercapai, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan melemparkan orang yang menzalimi itu ke neraka. Orang seperti inilah yang disebut orang bangkrut dalam hal agama, sebagaimana penjelasan Rasulullah dalam hadis di atas tadi. Jamaah Jum'ah hafidhakumullah, kezaliman manusia terhadap manusia lainnya pada dasarnya merupakan urusan manusia karena termasuk wilayah muamalah. Namun demikian, Allah tidak membiarkan hingga pihak yang melakukan kezaliman menyelesaikan masalahnya, misalnya dengan kompensasi tertentu atau dengan meminta maaf kepada pihak yang dizalimi semasa hidupnya. Apabila hal ini tidak dilakukan hingga masing-masing meninggal dunia, maka Allah akan memperhitungkan di akhirat kelak. Jadi melakukan kezaliman semasa hidupnya atau semasa manusia bukanlah persoalan sepele, karena urusan bisa sampai ke akhirat. Allah memang memperhatikan dan memperhitungkan setiap kezaliman seperti itu, sebagaimana juga disebutkan dalam sebuah hadis marfu yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an sebagai berikut: wa amma dzulmu alladzi la yatsrukahu wa fadulmul ibadi ba'dihim ba'dha hatta yudabbiru li ba'dihim min ba'd, yang artinya adapun kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah adalah kezaliman manusia atas manusia lainnya hingga mereka menyelesaikan urusannya. Oleh karena itu, siapapun hendaknya bersikap hati-hati kepada orang lain dengan menjaga lisan, tangan, dan anggota badan lainnya agar terhindar dari dosa-dosa sosial akibat berbuat kezaliman kepada mereka. Al-Allamah Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitabnya yang berjudul Sabilul Idzikar wal I'tibar bima yamuru bil insan wa yanqadi lahu minal amr, di situ dijelaskan bahwa di antara hal-hal yang amat diperhitungkan oleh Allah pada hari kiamat adalah perbuatan zalim manusia terhadap manusia lainnya, sebagaimana kutipan berikut: wa'lam anna min asyaddil asya'i wa asyaqqiha fi mauqifil qiyamah ad-dulmul ibadi fa innahu ad-dulmu alladzi la yatrukuhullah, yang artinya ketahuilah bahwa di antara hal-hal berat yang sangat diperhitungkan pada hari kiamat adalah perbuatan zalim terhadap sesama manusia, sebab hal ini merupakan kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, oleh karena itu apabila kita benar-benar sayang pada diri kita sendiri, maka hal-hal yang harus kita lakukan dalam rangka mencegah kebangkrutan amal adalah menjaga agar pahala-pahala dari ibadah-ibadah yang kita lakukan tidak ludes oleh dosa-dosa sosial akibat kezaliman-kezaliman yang kita lakukan. Jadi memang pahala-pahala dari berbagai ibadah saja seperti sholat,
puasa, haji, bahkan zakat sekalipun tidak cukup menjadi bekal kita di akhirat kelak. Hingga ada kepastian bahwa orang-orang lain selamat dari lisan dan tangan kita melakukan kezaliman kepada mereka. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mampu menjaga lisan, menjaga tangan dan anggota tubuh dari melakukan perbuatan-perbuatan yang menzalimi sesama manusia, seperti menyakiti hati orang lain, mencaci maki, menfitnah orang lain, menuduh tanpa bukti, mengambil hak orang lain, seperti mencuri, korupsi, membunuh, dan lain sebagainya. Dengan cara ini semoga kita semua selamat dari predikat orang-orang bangkrut di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhalana wa iyyakum fi sumratil ibadil mu'minin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karimun malikun barur raufur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.